Doris Manggalang Raja Sagala, Ferdinand Huta Hayan, Amudin Laya, pemohon 4. Kenapa yang 190? Karena sudah pernah beracara di MK sebelumnya. Terdapat perbedaan batu uji dalam permohonan aku dengan nomor perkara 134/2026 sehingga tidak mengandung unsur nebis in idem. Merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemanfaatan moda transportasi udara dinilai sebagai solusi yang paling logis dan efisien karena aspek kecepatan, konektivitas wilayah, efisiensi jarak jauh, dan terjadwal. Bahwa permasalahan yang sering terjadi antara pihak maskapai dengan penumpang yaitu permasalahan keterlambatan penerbangan. Berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Penerbangan, keterlambatan didefinisikan sebagai perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Ketepatan waktu adalah hak mutlak penumpang, namun maskapai kerap berlindung di balik alasan faktor cuaca dan kendala teknis. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan kedudukan di mana maskapai selaku pihak yang paling tahu diuntungkan, sementara penumpang yang berada di posisi inferior dirugikan. Oleh karena itu, intervensi dan peran negara sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum guna memulihkan keseimbangan kedudukan antara pengangkut dan penumpang. Situasi akuo semakin diperburuk dengan adanya pertentangan nyata antara pasal 146 beserta penjelasannya, pasal 170 dan pasal 176 Undang-Undang Penerbangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Cacat norma berupa perluasan makna eksesif melalui frasa antara lain. Dalam penjelasan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan menyangkut teknis operasional, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai tata cara dan mekanisme pembuktian keterlambatan dalam batang tubuh pasal 146 Undang-Undang Penerbangan sebagai instrumen hukum penyeimbang terhadap klausul pembebasan tanggung jawab pengangkut yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Penerbangan, ataupun absennya mandat delegasi legislatif pada pasal 170 Undang-Undang Penerbangan yang memerintahkan tata cara pembuktian tersebut wajib diatur secara rigid melalui peraturan menteri, serta pemblokiran hak gugat konsumen secara akumulatif akibat pengecualian atau tidak dicantumkannya pasal 146 ke dalam rujukan hak gugat pasal 176 Undang-Undang Penerbangan telah melumpuhkan pilar negara hukum, merenggut jaminan kepastian hukum yang adil, dan menegasikan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus bagi konsumen yang berada dalam posisi tawar asimetris. Bahwa di dalam pasal 4 ayat 2 PMK 7 tahun 2025 mengatur kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Guna menghindari pengulangan, para pemohon menegaskan telah berupaya menelusuri data faktual rekam jejak keterlambatan maskapai baik melalui platform resmi pengangkut maupun kanal Ditjen Perhubungan Udara, namun data tersebut sepenuhnya tertutup bagi masyarakat luas. Ketertutupan informasi ini berkesesuaian dengan pengalaman empiris di lapangan. Keterlambatan pengguna jasa lain yang hanya diumumkan sepihak lewat pengeras suara dengan dalih alasan operasional, cuaca buruk yang kontradiktif. Sebab maskapai lain dengan rute dan jadwal serupa tetap dapat berangkat tepat waktu, meskipun rincian spesifiknya sulit diuraikan akibat bentangan waktu yang telah lama berlalu. Bahwa seluruh para pemohon adalah pengguna aktif transportasi udara sebagaimana dibuktikan melalui bukti P21 sampai dengan bukti P31. Khusus bagi pemohon 3 dan pemohon 5, kerugian konstitusional yang dialami telah bersifat aktual dan nyata, sedangkan bagi para pemohon lainnya kerugian tersebut bersifat potensial. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat hubungan kausalitas yang nyata antara kerugian hak dan atau kepentingan konstitusional para pemohon, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Dengan berlakunya pasal 146 dan penjelasan pasal 146, pasal 170, serta pasal 176 Undang-Undang Penerbangan, kerugian tersebut dipastikan tidak akan terjadi lagi atau setidak-tidaknya akan terpulihkan apabila permohonan akuo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, secara hukum, para pemohon memiliki kualifikasi kepentingan hukum yang kuat serta kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo.